Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kesulitan belajar dan mengajar dalam psikologi pendidikan dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, bisa dilihat di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan materi kesulitan belajar dan mengajar. Yang pertama di sini ada Ananda Ayu Lestari yang biasa dipanggil dengan Ananda dengan NPM 306205676 dari kelompok 5 di bagian kesulitan belajar. Yang kedua adalah ini ada Siti Nurjana yang biasa dipanggil Jana dengan NPM 30620566195 dari kelompok 5 di bagian mengajar. Yang ketiga ada Siti Saidah yang biasa dipanggil Saidah dengan NPM 30620566024 dari kelompok 5 di bagian mengajar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah saya sendiri, yaitu Suatan Kamilah dengan NPM 30620566139 dari kelompok 5 di bagian kesulitan belajar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kesulitan belajar. Dari kesulitan belajar dapat kita ketahui, yang pertama adalah pengertian kesulitan belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesulitan belajar. Nah, awal-awalnya adalah belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari sebagai materi yang telah dipelajari. Arti belajar juga adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Dalam ini, kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Dari Dalyono 1997, nomor 229. Menurut Sabri 1995, nomor 88, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menentukan atau menerima dan menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah adanya kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua adalah hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah lambat dalam melakukan tugas belajar. Menurut Entang 1983 nomor 13. Selanjutnya, adanya kesulitan belajar pada seorang siswa dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Kesalahan adalah penyimpangan terhadap jawaban yang benar pada suatu butir soal.
Ini berarti kesulitan siswa akan dapat dideteksi melalui jawaban-jawaban siswa yang salah dalam mengerjakan suatu soal. Siswa yang berhasil dalam belajar dan mengalami perubahan dalam aspek kognitifnya. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui prestasi yang diperoleh di sekolah maupun nilainya. Nah, dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya siswa yang nilainya rendah. Rendahnya nilai atau prestasi siswa ini adanya kesulitan dalam belajar. Di dalam sini, kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengalami atau memperlambat seseorang siswa dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu. Berdasarkan itu semua di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar atau lambat, atau mungkin menghalangi seseorang dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Lestari. Dua, penyebab kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Menurut Dalyono tahun 1997 nomor 239 itu terbagi menjadi dua, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu sebab yang bersifat fisik dan sebab yang bersifat karena rohani. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor media massa, dan lingkungan sosial. Menurut Dr. Randus Umar Hamalik tahun 2005 nomor 117, A. Faktor-faktor dari diri sendiri, B. Faktor-faktor dari lingkungan sekolah, C. Faktor-faktor dari lingkungan keluarga, D. Faktor-faktor dari lingkungan masyarakat. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 1997 nomor 233 itu terbagi menjadi dua, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Tiga, macam-macam kesulitan belajar. Macam-macam kesulitan belajar berdasarkan faktor yang menyebabkannya, yaitu diantaranya yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Yang kedua, learning dysfunction. Yang ketiga, underachiever. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Dan yang terakhir, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. 4. Karakteristik kesulitan belajar. Berikut beberapa perilaku yang merupakan akibat gejala kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah potensi yang dimilikinya, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya, dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah disediakan. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam maupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. 5. Diagnosis kesulitan belajar. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat dianjurkan agar terlebih dahulu melakukan identifikasi, upaya mengenali gejala-gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut.
Upaya seperti ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis kesulitan belajar siswa. Banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru. Antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wenner dan Sen tahun 1982. Sebagaimana yang dikutip Wardani dalam Mukhlisin 2012 sebagai berikut. 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. 6. Alternatif pemecahan kesulitan belajar. Sebelum pilihan tertentu diambil sebagai alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar, seorang guru diharapkan terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut. 1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswanya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil analisis tadi. Jadi, seorang guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Dan yang terakhir, melaksanakan program perbaikan. Selanjutnya, untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai alternatif kiat pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, seorang guru sangat dianjurkan mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan penyuluhan. Selain itu, seorang guru juga dianjurkan untuk mempertimbangkan model-model pembelajaran tertentu yang dianggap sesuai sebagai alternatif lain atau pendukung cara memecahkan kesulitan belajar siswa. Mengajar. Pengertian mengajar secara umum yaitu kegiatan yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, akan tetapi mengandung tindakan agar hasil belajar sesuai yang diharapkan. Belajar merupakan suatu bentuk atau perubahan dan pertumbuhan dalam diri seorang dalam cara-cara atau pola tingkah laku baru. Perubahan perilaku siswa dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, motivasi untuk belajar. Yang kedua, tujuan yang mau dicapai. Dan yang ketiga, suasana yang mempengaruhi proses belajar dapat diartikan sebagai interaksi seorang guru dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki para siswa. Mengajar dalam paradigma lama adalah proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Mengajar dalam paradigma baru adalah proses mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga peserta didik mau belajar, atau dengan istilah lain adalah proses membelajarkan peserta didik. Belajar merupakan topik dasar dalam psikologi yang berperan penting dalam hampir semua cabang psikologi. Sebagai contoh, ahli psikologi yang mempelajari persepsi akan bertanya, bagaimana kita belajar bahwa orang yang kelihatan kecil dari jarak tertentu itu berarti dia jauh dan tidak berarti orang tersebut kecil. Dua, pandangan pokok mengajar.
Sebagian ahli memandang mengajar sebagai ilmu. Oleh karena itu, sosok guru sengaja dibangun agar mengajarkan siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa mandiri agar bisa mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Ada dua macam aliran pandangan yang berbeda dalam melihat profesi mengajar, yaitu aliran pertama yang menganggap mengajar sebagai ilmu dan aliran yang kedua menganggap mengajar sebagai seni. Nah, yang pertama, mengajar sebagai ilmu. Guru merupakan sosok pribadi manusia yang sengaja dibangun untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi dalam dunia pendidikan yang berkompeten untuk melakukan tugas mengajar. Siapapun orangnya, asal ia memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi dalam bidang ilmu pendidikan, akan mampu melakukan perbuatan mengajar dengan baik. Penguasaan seorang guru terhadap materi pelajaran bidang tugasnya penting juga, akan tetapi yang lebih penting adalah penguasaannya atas ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tugas mengajarnya. Nah, yang kedua, mengajar sebagai seni. Nah, sebagian ahli lainnya memandang bahwa mengajar adalah seni atau art, bukan ilmu. Karena tidak semua orang berilmu, termasuk orang yang berilmu tidak berpendidikan. Biasa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, orang harus belajar dan berlatih di lingkungan instansi pendidikan keguruan selama bertahun-tahun. Namun, kenyataannya dalam mengatur terdapat faktor tertentu yang abstrak dan hampir mustahil dipelajari. Nah, yang ketiga itu model dan metode pokok mengajar. Model pokok mengajar adalah sebuah cara atau metode yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang dalam sebuah proses pengajaran. Nah, ada beberapa pendapat beberapa ahli, yaitu menurut Tardil tahun 1989 yang mengatakan ada 4 model pokok mengajar. Dalam kegiatan mengajar terdapat model yang harus kita ketahui, khususnya sebagai pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model information atau processing atau tahapan pengolahan informasi. Yang kedua, model personal atau pengembangan pribadi. Yang ketiga, model sosial atau hubungan bermasyarakat. Dan yang keempat, model behavioral atau pengembangan perilaku. Selanjutnya, membahas metode yang diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Penggunaan metode mengajar bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya proses pengajaran. Untuk menggambarkan karakteristik metode mengajar, yaitu yang pertama itu metode ceramah, dan yang kedua metode demonstrasi, dan yang ketiga metode diskusi. 4. Strategi dan tahapan mengajar. Menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk mendapatkan mengkombinasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Pada dasarnya, strategi mengajar ini tindakan nyata dari guru atau praktek. Guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Dan perkataan lebih strategi pembelajaran adalah titik yang digunakan guru dalam melaksanakan praktek mengajar di kelas. Ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran dan mengajar. Pertama adalah tahapan mengajar, kedua adalah penggunaan model pendekatan mengajar, ketiga penggunaan prinsip mengajar secara umum. Dalam mengajar, guru mengikuti tahap-tahapan seperti berikut. 1. Transkripsional. 2. Instruksional saat-saat mengajar. 3. Penilaian. 4. Follow up. Tindak lanjut. Kesimpulan, belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Kesulitan belajar adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar, lambat, atau
menghalangi seorang dalam pembelajar memahami serta menguasai suatu untuk dapat mencapai tujuan. Banyak faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar khususnya dalam pembuatan BLUS paling dominan adalah faktor intern, yaitu faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Faktor intern mengikuti pembelajaran, kebiasaan belajar yang jelas, kurangnya minat, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan, antara lainnya tidak mempunyai belajar, kebiasaan belajar yang kurangnya menguasai bahasa. Banyak alternatif yang bisa diambil seorang oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswanya. Namun, sebelumnya pilihan tertentu diambil sebagai alternatif pemecahan, diharapkan terlebih dahulu melakukan beberapa langkah pentingnya seperti menganalisis hasil diagnosis program perbaikan selanjutnya untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai alternatif kiat pemecahan masalah sulit belajar siswa. Seorang guru yang akan dianjurkan mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan penyuluhan. Selain itu, seorang guru juga dianjurkan untuk mempertimbangkan model-model pembelajaran tentunya yang dianggap sesuai sebagai alternatif lain atau pendukung cara pemecahan kesulitan belajar siswa. Mengajar dalam paradigma lama adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Mengajar dalam paradigma adalah proses mengatur lingkungan sedemikian rupa hingga peserta didik mau belajar, atau dengan istilah lain adalah proses pembelajaran peserta didik. Belajar merupakan topik dasar dalam fisiologi yang berperan penting dalam hampir semua cabang fisiologi. Sebagai contoh, ahli fisiologi yang mempelajari refleksi. Sebagian ahli memandang mengajar sebagai ilmu. Oleh karena itu, sosok seorang guru dibangun agar mengajarkan siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa mandiri agar bisa mencapai tujuan hidup mereka. Masing-masing ada dua macam aliran pemandangan yang berbeda dalam melihat profesi mengajar, yaitu aliran pertama yang menganggap mengajar sebagai ilmu dan aliran kedua yang menganggap mengajar sebagai seni. 1. Mengajar sebagai ilmu. 2. Mengajar sebagai seni. Model pokok mengajar adalah sebuah cara atau metode yang dilaksanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang dalam sebuah proses mengajar. Atau beberapa pendapat beberapa ahli, yaitu menurut takdir 1989 yang mengatakan ada 4 model pokok mengajar. Dalam kegiatan mengajar terdapat model yang harus kita ketahui khususnya sebagai pendidik, yaitu sebagai berikut. 1. Model informasi, tahap pengolahan informasi. 2. Model personal, mengembangkan pribadi. 3. Model sosial, hubungan masyarakat.